Ke kiri Pak Muslim. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, Kepala BP Batam, BPKS Sabang, Kepala BSN, kemudian KPPU. Pertama ke Batam dulu nih Pak Rudi. Sebenarnya memang kalau kita lihat di akhir-akhir ini memang sangat menarik Pak Rudi. Ya kita lihat dan panjang ini sudah beberapa hari ya. Kita tahu betul mulai dari April 2023 kan launching daripada program pengembangan kawasan Rempang Eco City. Ya, kalau kita lihat disampaikan Pak Luhut, memang spirit kita kan luar biasa, Pak Rudi ya. Kenapa? Karena kita tahu betul pemerintah dari tahun 2022 dengan target 1.200 triliun, kemudian 2023 juga 1.400 triliun, kemudian lanjut di 2024. Namun berkaitan dengan Batam nih Pak Rudi, memang kalau kita lihat secara investasi ini kan memang luar biasa nih, dengan kurang lebih hampir 350 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 350.000 orang ya. Ini tentu mungkin dalam sejarah ini yang paling besar Pak Rudi. Namun demikian saya sepakat yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Ini kayaknya saya tidak tahu seperti apa nih Pak Rudi. Kalau kita hitung April ke bulan September ini kurang lebih cukup lama ini Pak Rudi. Kok tiba-tiba meledak di akhir. Nah, berarti kan ada satu persoalan yang mendasar yang sehingga meledak barang ini. Terlepas siapapun di balik ini, tentu investasi ini kan tentu kita akan dukung sepenuhnya. Nah, tentu kita berharap dalam hal ini kan kita juga harus betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat yang memang dilindungi undang-undang. Saya berharap Pak Rudi dalam hal ini sampaikan teman-teman tadi apa adanya. Kita akan dukung sepenuhnya. Tentu solusi buat masyarakat kan kita harus berikan. Sama di beberapa tempat yang lain, sebelum ada penggusuran ya tentu kita cari solusi terbaik, baru kita eksekusi. Ini sementara di Batam saya lihat nih agak sedikit riskan, bahkan kantor Pak Rudi pun saya lihat dilemparin batu luar biasa kan, kaca-kaca pecah-pecah itu. Nah, mungkin Pak Rudi nanti bisa menggambarkan sejauh mana kondisi terakhir berkaitan penyelesaian secara, kita harap harus komprehensif. Apapun itu saudara kita, apapun keluarga kita, saya yakin kita harus berpihak dan diatur undang-undang, Pak Rudi. Bahkan Undang-Undang Dasar 45 itu kan memang dilindungi oleh undang-undang. Saya berharap Pak Rudi, statement Pak Rudi saya sudah dengar, Pak. Artinya Bapak tidak bisa banyak berbuat karena ini perintah pusat. Pemerintah pusat, Pak Luhut sudah bicara juga, kalau saya lihat ya. Tentu apa yang disampaikan Pak Luhut dengan Pak Rudi ini kan ada posisi di tengah. Posisi di tengah, jangan rakyat kita korbankan. Saya pikir tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan kalau semua dengan kepala yang dingin. Pasti saya pikir ada solusi. Yang lain-lain mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman. Tentu Pak Rudi saya yakin dengan pengalaman yang cukup panjang, dan saya anggap wali kota terbaik nih Pak Rudi di Batam ya. Mudah-mudahan ini ada solusi terbaik Pak Rudi. Kemudian KPPU nih Pak Afif. Nah, PPU memang ya pertama sampaikan Prof tadi ya harus punya keberanian Pak. Biarpun di akhir-akhir ini kita lihat sudah mulai lebih berani Pak. Ya kan, nggak usah khawatir Pak. Di sisi yang lain memang kita tahu betul persoalan monopoli ini di Indonesia ini kan bukan hal baru. Bukan hanya di sektor yang disampaikan Prof tadi, Prof Darmadi kan. Bahkan di sektor mobil listrik, motor listrik, ini juga sebenarnya luar biasa nih Pak Afif. Artinya ya ujung-ujungnya tentu Pak Afif paham siapa ownernya, siapa CEO-nya kan paham. Tapi artinya ya aturannya harus kita tegakkan. Kalau enggak ya masyarakat, apalagi pelaku-pelaku usaha ini ya tidak akan pernah terlindungi ketika mereka menghadapi pengusaha-pengusaha yang besar ya. Yang kedua tentu Pak Afif juga harus berani mengusulkan anggaran memang berkaitan dengan kaitan pengawasan nih.
Nah, saya lihat di sini memang anggarannya sangat kecil, Pak. Dari kegiatan prioritas ini, ya padahal itu yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, kalau anggaran kecil, saya yakin ya dengan perkara yang begitu banyak ya nggak akan pernah selesai. Ya akhirnya yang diurusin ya hanya muncul ke publik aja. Padahal di balik itu kan ratusan perkara saya yakin di KPPU ini sekarang masih mandek karena berkaitan dengan anggaran ini. Sampaikan aja Pak Afif berkaitan dengan persoalan berkaitan dengan pengawasan ini dan memang harus kalau memang perlu ditindak tegas ya tindak tegas apapun risikonya. Nanti akan muncul siapa yang akan muncul ketahuan Pak nanti. Tapi kalau Bapak nggak berani nggak akan muncul barang ini Pak. Sama kayak kasus-kasus Mekarta dan lain-lain, saya yakin sama. Saya berharap Pak Afif harus berani melakukan dari didukung oleh Prof. Darmadi, saya pikir Pak, kalau Prof. udah ngomong nih, kita tahulah arahnya kemana. Kalau udah Prof. yang ngomong, pasti didukung Pak. Saya akan dukung Pak sepenuhnya Pak. KPPU harus berani Pak untuk mengambil konsekuensi apapun. Nggak usah khawatir pada undang-undang Pak di sini. Kemudian yang ketiga itu BSN Pak. BSN memang saya melihat ya posisinya dengan pagu anggaran 228,483 miliar, memang kalau kita lihat di sisi kegiatannya Pak, memang ya masih jauh dari harapan Pak dengan target BSN ini dengan berbagai termasuk juga SNI dan lain-lain masih jauh dari harapan. Karena terus terang Pak, ini saya belum punya gambaran, mungkin saya bisa dapat data dari BSN. Ini berapa sih dengan setiap tahun target produk yang berhasil di SNI ataupun di sertifikat di standarisasi nasional ini, kita punya gambaran Pak. Jadi sehingga berapa ribu setiap tahun yang masuk dan berapa ribu Bapak yang mampu melakukan itu dan berapa butuh anggarannya. Jadi sehingga target itu dapat. Kalau enggak ya akan jalan seperti ini terus, jadi nggak akan pernah berkembang. Kemudian saya lihat di sini ada PNBP, Pak, sekitar 40, ini sumbernya dari mana PNBP ini? Ya kan, kemudian ada target PNBP sumber dari mana? Mungkin ini bisa dijelaskan nanti teman-teman dari BSN. Terakhir Sabang ini. Sabang ini memang Pak Prof, ini Sabang ini seperti hidup segan mari tak mau memang. Tapi kita harus dukung Prof, ya kan? Saya yakin Sabang ini teman-teman dari BPKS Sabang harus dicari formasi-formasi baru, Pak. Saya sudah sampaikan kemarin Kepala BPKS Sabang. Tentu Komisi 6 akan mendukung, Pak. Dengan pagu anggaran kita lihat hari ini terus dari 77, 66 ke 62. Kenapa saya katakan harus ada formasi baru yang dilakukan teman-teman BPKS, termasuk bagaimana menggait para investor, Pak. Saya lihat Sabang ini juga untuk investasi cukup bagus, Pak. Saya yakin mumpung di Komisi 6 mitra-mitra kita juga adalah BUMN maupun mitra-mitra strategis lainnya, ini momentum ini dipakai oleh BPKS Sabang. Jadi sehingga setiap tahun performa daripada BPKS akan meningkat. Sehingga Prof. Darmadi pasti akan mendukung ya Prof ya, sepenuhnya untuk Sabang. Jadi saya yakin nanti para teman-teman BPKS Sabang coba disiapkanlah formasi baru seperti apa. Kalau kita hanya berharap di APBN, saya yakin tidak akan bisa maksimal ke depan. Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.